Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kalau kita ceria, biasanya kita sukacita kan Kak? Tentu. Adik-adik masih ingat gak ya tepuk sukacita? Iya. Ayo kita tepuk sukacita. Kita coba dulu ya. Oke. Biasanya Kak, kalau kita ceria selalu sukacita kan Kak? Tentu dong. Adik-adik masih ingat gak ya tepuk sukacita di rumah? Ayo adik-adik kita praktekkan ya. Oke Kak. Tepuk sukacita. Luar biasa sukacita adik-adik di rumah loh Kak. Iya, terasa loh Dek. Sampai di sini sukacita adik-adik di rumah sangat kakak bisa rasakan di sini ya. Kak Sela, sekarang kita mau ibadah apa ya? Kita mau ibadah selain hari Minggu hari ini, tentunya kita mau ibadah Paskah Kak. Ibadah Paskah Kak. Memperingati hari apa itu Kak kalau ibadah Paskah? Adik-adik tahu nggak ibadah Paskah itu memperingati hari apa? Iya benar, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Sela, kemarin pas hari Jumat kita kan memperingati Tuhan Yesus disalibkan. Iya Kak. Kalau misalnya kita mau nyanyi tentang Tuhan Yesus disalibkan boleh? Boleh, ada lagunya deh. Ada. Adik-adik pasti yang di rumah tahu lagunya itu Kak. Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. Iya, bangkit berdiri adik-adik kami yang di rumah supaya nampak sukacitanya ketika kita menyanyikan lagu ini ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Ya, setelah kita bernyanyi tadi, benar ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus disalib itu karena cinta kita, cinta kakak, cinta adik-adik, dan cinta kita semua. Nah, kita akan mendengarkan fotum. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, tundukkan kepalanya. Kita mendengarkan fotum dari Inang Sintua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin, kita berdoa. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak, yang sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah bernyanyi tentang Tuhan Yesus disalibkan. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus cinta sama kita, cinta sama adik-adik, cinta sama orang tua, cinta sama kita semua. Kita juga sudah mendengarkan fotum dari Inang Sintua. Tapi kita mau bernyanyi lagi. Kak Sela, Iya Kak. Kakak tahu nggak? Tuhan Yesus waktu disalibkan itu ada tandanya loh Kak. Iya,
Tuhan Yesus ketika disalib itu di bagian tubuhnya di tangan, berarti ada tanda paku di tangannya. Sama di mana itu, Kak? Di kaki dan di lambungnya juga ada deh. Oke, sakit kali ya, Kak? Iya. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus ya, Kak, untuk kita. Iya, makanya adik-adik, ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal, anak-anak Tuhan harus cinta Tuhan. Kita mau bernyanyi, Kak? Iya, Kak, ada lagunya. Ada di rumah bisa kan nyanyinya? Pasti kan, Kak? Iya. Oke, ayo kita nyanyi ya, Dek. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan 10 titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah titah Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Iya, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi
tanda paku di tangan dan kaki, dan tanda tusukan di lambung. Nah, itu sudah dialami Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Tambunan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi sekali lagi. Karena tadi sudah dipraktekkan oleh kakak sekolah minggu, maka adik-adik di rumah sudah lebih lancar ya. Kita bangkit berdiri sebelum firman Tuhan, kita bernyanyi sekali lagi ya. Dosa manusia, selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di Minggu Paskah yang pertama. Hari ini kita harus lebih bersuka cita lagi, karena kita memestakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati bahwa Yesus menang. Dia mengalahkan maut. Hebat, luar biasa, dahsyat. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami kembali memuji nama Tuhan di minggu yang Tuhan kuduskan ini. Di Paskah yang pertama kami bersuka cita karena kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan, bantu dan tolong kami anak-anak-Mu agar kami mengerti firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang Amang kasihi, yang guru-guru sekolah minggu kasihi, di minggu yang ceria ini, sekali lagi walaupun kita masih ibadah di rumah, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena semuanya untuk kesehatan kita, supaya jangan kena COVID-19. Jadi kita masih disuruh beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah di rumah melalui online. Firman Tuhan hari ini di hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayat 10. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah dan ikuti di dalam hati sambil membaca. Amang akan membacakannya untuk kita. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea,
Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita bersukacita, kita bersorak-sorai. Tuhan kita telah menang. Menang dari apa, Amang? Menang dari maut, menang dari kematian. Karena Tuhan Yesus kan yang Jumat Agung kemarin dibunuh, disalibkan, karena orang tidak suka kepada Yesus yang baik. Orang tidak suka kepada Yesus yang menolong orang lain, tapi Yesus tetap setia melakukan kebaikan dan menolong orang lain, terlebih menebus dosa kita. Nah, lalu Yesus mati setelah disalibkan. Dia dibuat di sebuah tempat kuburan. Kuburannya ini dalam gambaran seperti gua, dan dibuat tutupnya dari batu yang besar. Jadi batu ini tidak bisa digeser-geser, harus banyak orang yang menggeser pintu gua ini karena batunya besar dan berat. Pada waktu itu terjadi gempa, tapi gempanya terjadi karena malaikat datang. Nah, waktu malaikat datang juga Maria dan Maria Magdalena. Mereka ketakutan. "Hah? Kenapa kuburan Yesus terbuka? Bukankah batunya besar? Siapa yang bisa membuka batu gua ini? Tidak mungkin ada orang yang bisa membukanya. Harus ramai-ramai karena batunya besar dan sangat kuat." Lalu mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan seperti cahaya menyapa Maria dan Maria Magdalena. Malaikat bilang, "Kamu tidak usah takut. Aku malaikat yang akan memberitahu kepadamu bahwa Yesus telah bangkit." Yesus bangkit seperti yang diberitahukan sebelumnya, sebelum ia mati, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Yesus masih bisa bangkit padahal sudah mati? Itulah yang membuktikan Yesus Tuhan. Adik-adik pernah lihat orang yang sudah meninggal masih bisa hidup lagi? Pasti tidak. Saya, Amang, atau yang lain mungkin belum pernah lihat ada orang yang udah meninggal bangkit lagi. Tapi Yesus, dia bangkit lagi walaupun sudah mati. Kenapa bisa bangkit? Sekali lagi Amang katakan, karena dia Tuhan. Dia berkuasa, dia hebat, dia luar biasa, dia dahsyat. Maka adik-adik tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang membela kita. Waktu kita sedih, ada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yesus yang telah memenangkan maut, yang akan menghibur kita. Ketika kita mengalami masalah, ada Yesus yang hebat tadi yang akan menolong kita.
ketika kita mau menggapai cita-cita, ketika kita mau mengejar prestasi, ada Tuhan Yesus yang akan mendampingi kita, menemani kita, menolong kita. Itulah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik? Dia menjadi anak-anak yang selalu mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Sama kalau kita di rumah, kita menjadi anak yang baik di depan mama. Kalau kita dengarkan omongan mama, kita menjadi anak yang baik di depan bapak. Kalau kita dengarkan omongan bapak, di depan guru sekolah, di depan pendeta, di depan sintua, di depan guru sekolah minggu, kalian akan menjadi anak-anak kesayangan kami karena kalian mendengarkan nasihat kami, kalian mendengarkan ajaran kami, karena kalian tetap menjadi anak-anak yang baik. Dan Tuhan Yesus akan mencintaimu sebagai anak-anaknya kalau engkau menjadi anak-anak yang baik. Yesus itu pantas untuk dicintai karena dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Sekali lagi, Yesus pantas dicintai karena Yesus itu hebat, karena Yesus itu luar biasa, karena Yesus itu dahsyat. Maka melalui Paskah yang pertama ini kita boleh bergembira, boleh bersorak-sorak, boleh mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memenangkan maut. Orang-orang yang menyalibkanmu pada waktu itu menjadi terheran-heran, mereka menjadi kebingungan. Ternyata Yesus bukan manusia biasa, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Masa udah mati bangkit. Dan orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu menjadi bertobat. Maka kalian harus tetap setia mengikut Yesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tetap menjadi anak yang baik, dengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa, rajin baca firman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersuka cita di Paskah ini. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di gereja dan melakukan kegiatan seperti biasa, terlebih pada subuh hari kami biasanya mencari telur, tetapi hari ini kami harus beribadah di rumah. Semua itu kami lakukan agar kami selamat, agar kami tetap sehat, agar kami tidak terkena penyakit COVID-19. Tuhan, biarlah kami tetap bersuka cita, kami tetap bergembira, dan bantu tolong kami ya Tuhan, jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menghormati orang tua, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang rajin baca firman. Yesus menang, kami senang. Yesus hebat, luar biasa dan dahsyat. Kami mau taat dan setia. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan Yesus di dalam kerendahan hati. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi. Tapi kakak mau ingatkan lagi sama adik-adik, kalau kita punya program untuk kreativitas adik-adik. Kayak mana itu? Jadi adik-adik buat kreativitas, mau menyanyi, mau menari, mau sharing firman, mau main musik, mau tiktokan, nanti minta mama sama papa
untuk merekam. Jadi nanti dikirim ke channelnya Sekolah Minggu kita. Oke adik-adik. Untuk sekarang ibadahnya sudah selesai. Tapi sebelum selesai kita nyanyi dulu satu lagu ya Dek. Kita panggil dulu Kak Sela. Kak Sela. Hadir Kak. Kita udah selesai nih Kak ibadahnya. Tapi masih mau menyanyi Kak. Iya, lagu kita ini adalah lagu komitmen kita di hadapan Tuhan lewat sukacita kita dan ada gerakannya Kak. Iya, seorang jagoan ya Kak. Iya, siapa jagoan kita adik-adik? Tuhan Yesus Iya, yang pasti. benar. Oke, adik-adik bisa bangkit berdiri yang di rumah biar kita nyanyi sama-sama. Oke. Hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus sahabatku. Wow wow wow. Hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, oh, oh, hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus sahabatku. Wow, wow, wow. Hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Dia jagoanku, sahabat hidupku. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin 3 kali. Amin. Amin. Amin.